Ternyata pas mamaku mau lanjut masak, pas subuh dia mergokin kejadian itu. Aku mau nusuk adikku pakai pisau dapur. Hai Sobat Aspra, kembali lagi di Aspra Punya Cerita Horor. Di episode kali ini mungkin akan berbeda ya dengan episode-episode sebelumnya. Di episode sebelumnya mungkin kita sudah membagikan beberapa pengalaman horor dari anak-anak kantor. Kalau di episode kali ini kita akan membagikan cerita-cerita horor dari Sobat Aspra. Yakin berani dengerin? Sini kita takut-takutin. Hari ini kita akan ditemani oleh Kak siapa, boleh diperkenalkan? Saya dengan KF ya. KF, berarti kita manggilnya KF aja ya? Iya, inisial aja. Seperti yang sudah dibilang sebelumnya, di episode kali ini kita akan membacakan cerita-cerita dari Sobat Aspra ya. Dan cerita-cerita horor Sobat Aspra ini sebelumnya didapatkan dari giveaway Aspra di bulan Oktober ya. Karena di bulan Oktober itu kan identik dengan Halloween tuh, perayaan Halloween gitu. Spooky makanya, ya. Spooktober. Spooktober. Makanya kita buat giveaway Halloween yang berkaitan dengan cerita-cerita horor Sobat Aspra. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk bisa ke cerita yang pertama. Pengalaman horor aku yang gak bisa aku lupain yaitu pas aku SMP. Saat itu aku tinggal di rumah sendirian. Bapak dan ibuku pergi kondangan. Sekitar habis Isya mereka pergi. Dan aku emang tipe anak yang lumayan berani. Jadi enjoy aja ditinggal malam-malam. Karena bosen, juga aku berniat nonton sebuah film. Zaman dulu kan pakai DVD player ya. Oh iya, masih DVD. Dan kasetnya hasil dari sewa. Nah, aku tuh sebenarnya nggak punya DVD player. Jadi aku pergi ke rumah kakakku, yang rumahnya persis di sebelah rumahku. Tapi rumah kakakku itu sedang kosong, karena kakakku ikut suaminya merantau ke Jakarta. Jadi rumahnya cuma dirawat saja sama ibuku. Nah, tibalah aku di rumah kakak. Aku langsung nongkrong di depan TV, sibuk memasang kaset DVD. Nah, dari arah pintu depan, tepat di samping kiriku, lewatlah bapakku. Mataku tetap melihat ke arah DVD. Aku tahu itu bapak yang lewat. Karena aku masih ingat baju bapak dan sandal yang sama saat waktu pergi kondangan. Tapi beliau lewat saja ke arah belakang. Nah, di belakang ada dapur dan kamar. Setelah film diputar, aku mundur dan duduk di kursi sembari bertanya kepada bapak, "Pak, emang udah pulang?" Tapi nggak ada jawaban nih dari bapak. Dan aku tanya lagi, Bapak nyari apa ke belakang? Karena nggak ada jawaban, aku pergi ke dapur. Dan nggak aku temuin bapak. Dan aku lihat pintu belakang masih dalam keadaan di slot. Di slot itu dikunci. Lalu aku ke kamar. Sampai kamar mandi yang ada di dalam kamar, namun gak ada siapapun di situ. Aku langsung merinding, kacau pikiranku. Dalam benakku, tadi yang lewat itu siapa ya? Aku auto lari dari rumah. Di depan sebuah warung di pinggir jalan, bener aja deh. Setelah berapa lama, barulah bapak dan ibuku pulang. Gitu deh pengalaman hororku. Hantunya menyerupai bentuk bapakku ternyata. Wah, berarti hantu itu memang bisa kayak menjelma gitu ya. Iya, KF betul. ya. Tapi ya jangan sampai kita kejadian gitu juga. Iya, Apa KF sampai. Pernah nggak kayak gitu? Belum pernah dan jangan sampai. Nggak Iya, mau betul. ya. Aduh, merinding banget. Karena ya. kayaknya serem banget sih. Serem banget, apalagi dia menjelmanya itu orang yang kita tahu gitu. Iya, betul. Orang yang dekat Orang sama kita kita. kenal. Makanya ini kan bapaknya sendiri. Betul. Next ya. Iya, boleh. Lanjut cerita kedua. Sebelum cerita, aku akan meminta maaf kepada penunggu rumah yang dulu aku tempati karena cerita ini benar adanya, tidak dibuat-buat dan tidak mengarang. Ini real ya guys ya, ini real story. Waktu aku kecil, kelas 1 SD, aku tinggal di perumahan di kota Bekasi. Jadi aku dan keluarga sering diganggu oleh makhluk gaib
dan juga sering menampakkan keberadaannya. Seperti suara-suara wanita menangis jam 2 malam di samping rumah, 2 anak kecil berwajah pucat, dan sosok bayangan orang lewat yang kadang muncul. Kami sekeluarga tinggal di rumah tersebut hanya kuat 1 tahun karena tidak sanggup dengan gangguan makhluk gaib tersebut. Akhirnya keluargaku memutuskan untuk pindah rumah. Saat ingin pindah ke rumah yang lain, ibu dan kakak mengalami mimpi yang sampai sekarang membuatku bingung dan merinding. Ibu dan kakak pernah mengalami mimpi yang bersamaan. Di dalam mimpi tersebut ada 2 orang anak kecil berwajah pucat. Anak kecil yang satu naik ke atas menghampiri kamar kakak dan mengajak beliau bermain, dan anak kecil yang satu di bawah menghampiri ibu dan juga mengajak bermain. Karena ibu dan kakakku menolak ajakan mereka, mata anak kecil tersebut berubah jadi merah seperti marah. Keesokan paginya, kakak dan ibu menceritakan mimpi aneh tersebut dan ternyata mimpi mereka sama persis kronologinya. Kami pun pindah ke rumah yang baru. Rumah yang dahulu ternyata dulunya sebuah kuburan yang angker dan mungkin tak terima lahan tersebut dijadikan bangunan rumah. Memang ada kasus yang kayak gitu ya. Biasanya memang ada. Mungkin ini kayak kalau pernah lihat itu ya apa? The Conjuring ya. Oh, The Conjuring. Dia juga kayak gitu ya. Iya, betul. Kayak Danur juga nggak sih? Danur, apa sih yang empty file? Yang apa yang ada anak-anak kecilnya tuh loh, yang ada Prilly-nya itu loh. Oh iya, itu Danur. Danur 1. Nah, Danur 1 itu kan juga diajak main gitu kan awalnya kan. Benar. Tapi bedanya ya ini di dalam mimpi gitu, dan bisa-bisanya mimpinya tuh sama ya, padahal ini beda orang. Kok jadi merinding. Permisi ya. Permisi. Oh ya, tadi kita lupa permisi ya dengan keadaan sekitar ini. Gitu. Ternyata mimpinya bisa kayak di film-film gitu, bisa sama gitu ya. Betul. Lanjut ke cerita yang ketiga. Cerita horor ketiga. Ini ada judulnya ya? Ada judulnya ya. Ada judulnya kali ini. Jadi judulnya adalah agak ini ya, agak serem ya, atau mungkin disensor? Boleh nanti disensor aja. Oke. Hampir membunuh adikku. Kok saya udah merinding duluan? Iya, baru ini ya, baru judulnya ya. Judulnya. Betul. Dulu waktu zaman SMP sering banget ngalamin kejadian horor. Tapi yang satu ini menurutku paling parah dan ekstrim. Jadi aku punya mama tiri yang memang suka jualan masakan mateng. Biasanya dia jualan kalau besoknya ke pasar. Nah, malamnya pas mama nyicil masak dan motong-motongin sayuran atau blender bumbu segala macam, jadi subuhnya tinggal dimasak aja. Jadi disiapin dulu. Oh, disiapin dulu. Benar. Baru ntar subuh dimasak. Biasanya mama mulai masak dari malam, dilanjut jam 3 pagi. Waktu itu aku sama adik tidur berdua di ruang tengah. Mama masak di dapur. FYI, dapurku dulu langsung plong, langsung nyambung mungkin ya ini ya. Mungkin berarti nggak ada kayak sekatnya atau ininya gitu ya. Langsung nyambung ke ruang tengah, dan mama itu memang suka nyimpen pisau di meja deket kasur aku karena memang deket ke dapur. Ternyata pas mamaku mau lanjut masak, pas subuh dia mergokin kejadian itu. Aku mau nusuk adikku pakai pisau dapur. Paginya mama aku cerita, katanya tadi subuh aku mau nusuk adikku pakai pisau dan udah mau ditusukin banget, hampir ya. Untung ketahuan mamaku yang kebangun karena mau masak. Kata mama aku, pas mau nusuk dihalangin sama mama, terus aku malah marah dan melotot. Mataku merah pas mama bacain doa aku dan aku langsung pingsan. Anehnya, aku itu gak inget apapun. Aku gak merasa aku mau nusuk adik aku, dan itu ekstrim banget sih sampai kayak gitu. Entah kalau gak kepergok mamaku, mungkin adikku udah gak ada sekarang. Berarti itu kayak wow. Kenapa merinding ya? Iya, udah merinding banget. Itu kayak kerasukan gitu ya? Iya sih mungkin. Atau mungkin iya sih bisa jadi kerasukan, dan bisa jadi, kamu tahu itu nggak sih
Yang jalan waktu tidur. Oh, ngigau maksudnya. Apa sih bukan bahasanya? Apa ya bahasanya tuh ya? Betul. Sleepwalking. Sleepwalking, iya benar. Ya itu bahasa Inggrisnya ngigau, ya nggak sih? Iya. Bisa jadi juga soalnya dia kan nggak ingat apa-apa ya. Biasanya kalau ngigau tuh, dulu aku kecil juga pernah ngigau terus nggak ingat apa-apa juga. Next, cerita horor yang keempat. Dear Aspra, pengalaman horor yang pernah aku alamin itu kejadian di rumah orang tuaku sendiri. Jadi, sebelum rumah itu dibangun, tanahnya ditanemin pohon melinjo yang super duper gede dan tinggi banget sama yang punya tanah. Nah, menurut cerita yang beredar, kalau pohon melinjo itu ada penunggunya. Dan penunggunya itu si Wowo namanya ya, Wowo. Mungkin teman-teman sudah tahu kali ya. Iya, Wowo itu siapa teman-teman mungkin udah tahu. Aku sekeluarga pun mengetahui hal itu. Nah, pas aku tempatin, aku lagi hamil waktu itu. Aku tidur di kamar tengah dengan kondisi memang selalu gelap. Lampu aku matikan dan tidak ada jendelanya. Hanya ventilasi udara karena posisi rumahku itu terjepit rumah tetanggaku, jadi kamar tengah tidak pernah masuk sinar matahari. Hanya ada lubang di langit-langit yang gentengnya transparan. Nah, itu Sobat Aspra bisa bayangin sendiri ya. Kondisinya waktu itu aku lagi hamil 6 bulan dan suamiku sedang tidak di rumah. Aku tidur sendirian, orang tuaku tidur di kamar lain. Karena aku memang sudah biasa dengan cerita yang beredar dan mikir setiap rumah ada penunggunya, aku pun tidak takut sama sekali. Sampai pada akhirnya malam itu aku merasa sesak saat tidur dan aku merasa aku berada di dalam mimpi dengan kondisi yang gelap juga. Aku melihat ada orang yang duduk di sebelahku pada saat aku sesak seperti itu. Aku ingin berteriak dan memanggil orang itu yang aku pikir suamiku, tapi tidak bisa mengucap sama sekali. Anehnya, kondisi saat itu seperti nyata. Aku seperti benar-benar membuka mata dan mengalami kejadian tersebut. Hanya saja, terlihat seperti ada seseorang sedang bersamaku, tapi aku tidak bisa mengucap sepatah kata pun. Sampai akhirnya aku bisa membuka mulutku dan berkata astagfirullah. Dan pada saat itu juga aku terhentak dari tempat tidur dan segera menyalakan lampu. Keesokan harinya aku menceritakan hal yang aku alami semalam dan mamaku bilang aku dierep-erep. Dan mamaku menganjurkan agar tidak tidur dalam kondisi gelap karena aku lagi hamil juga. Begitulah ceritanya. Erep-erep ini bahasa apa ya? Nah, itu aku juga nggak tahu. Mau dicari dulu ya? Iya. Sebentar, kita cari dulu Sobat Aspra. Saya juga kepo sebenarnya. Erep-erep ini apa? Ketindihan. Oh, ketindihan. Iya sih, bisa. Oh, perasaan tertindih disebut dengan sleep paralysis. Sleep paralysis ya, erep-erepuhan. Ketindihan tadi ya, kalau kata orang-orang ya. Pantesan sih dia nggak bisa. Wah, kok saya merinding. Iya, aku juga dari tadi. Pantesan dia nggak bisa kayak berucap ngomong apa-apa gitu. Ngomong gerak nggak bisa ya biasanya kalau apa tuh ketindihan memang ya. Iya. Tapi alhamdulillah aku sampai sekarang belum pernah sih ketindihan dan jangan sampai juga. Kayak apa ya? Mungkin kita lagi mimpi tapi ke dunia nyata gitu ya. Iya. Kayak nyata tapi padahal itu mimpi gitu. Ada juga orang yang kayak dia tuh bisa ngelihat dia lagi tidur gitu loh. Pernah nggak sih ya? Pernah tahu apa ya tuh? Kayak rohnya tuh keluar. Iya. Terus dia lihat dia tuh lagi tidur gitu. Aku pernah dengar cerita. Iya pernah. Terus rohnya tuh bisa jalan-jalan. Pernah. Mungkin teman-teman tahu ya. Apa? Yang film horor Insidious ya, aku nonton. Insidious kan kayak gitu. Oh iya, dia rohnya bisa keluar dari tubuhnya waktu dia tidur. Waktu anaknya sakit itu nggak sih? Anaknya sakit apa tidur sih? Tidur. Oh, tidur aja bisa kok. Ya ampun. Ya begitulah. Ada saja horor ya orang-orang ini. Nah, itu dia beberapa cerita dan pengalaman horor dari Sobat Aspra. Aku juga mau ngucapin makasih banyak untuk KF yang udah nemenin aku. Sama-sama. Baca-baca cerita ini supaya aku nggak sendirian ya. Jadi kita berdua sama-sama saling merinding gitu. Benar.
Buat Sobat Aspra yang punya pengalaman atau cerita yang horor juga bisa langsung komen di video kita dan nanti juga akan kita bacain. Gak menutup kemungkinan cerita-ceritanya Sobat Aspra juga bisa kita angkat dan jadi konten selanjutnya. Thank you. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu video terupdate-nya Aspra. Thank you and see you. See you. Abis KD tiba-tiba kebayang Bude. Aku ingetnya KD Krisdayanti.